Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat podcast PWI Jember. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sprindak, kemudian dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyambut Porprov ini dengan menyajikan berbagai UMKM yang ada di Jember, sehingga harapannya Porprov yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni nanti tidak hanya meriah tapi bisa membangkitkan perekonomian rakyat Jember, terutama mereka yang punya produk-produk UMKM, produk handicraft, produk kuliner dan lain sebagainya bisa dibeli oleh ribuan pengunjung yang akan datang ke Jember untuk menyaksikan Porprov maupun menjadi atlet dari Porprov itu sendiri. Baik, untuk menyingkat waktu, kita sapa dulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita dalam acara podcast PWI Jember. Pertama, saya sambut Bapak Kepala Dinas Perindak, Bapak Bambang. Selamat datang Bapak Bambang di podcast PWI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bagus dan juga para sahabat masyarakat di Kabupaten Jember, podcast PWI Jember yang berbahagia. Oke, kedua kita kehadiran tamu Ibu Sartini dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Monggo Bu Sartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Jember, untuk PWI Jember, untuk seluruh masyarakat yang sangat luar biasa yang insya Allah nanti akan segera menyambut Porprov ke-7 Jawa Timur di Jember. Oke, siap. Jadi bicara soal UMKM, soal perindustrian, soal perdagangan, kita sudah punya dua narasumber yang kompeten, yang memiliki kebijakan untuk turut memajukan UMKM, gitu Pak ya. Memajukan UMKM dan tidak lupa untuk memeriahkan Porprov. Kebetulan Jember menjadi tuan rumah, sehingga tidak hanya pemerintah tapi rakyat Jember, terutama pelaku UMKM juga harus turut berkontribusi, gitu Pak ya, untuk turut memeriahkan dan mensukseskan acara Porprov. Nah, kita akan berdiskusi terkait apa sih peran dari dua OPD, dua dinas ini, terutama dalam mensukseskan dan dalam menyemarakkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat Jember. Pertama saya awali dari Pak Bambang selaku Kepala Dinas Disperindak ya. Kira-kira apa Pak kalau Disperindak ini nanti tupoksinya dalam memeriahkan, mensukseskan Porprov ini lebih kepada bidang apa Pak? Ya, terima kasih Mas Bagus. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember ini. Jadi kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang ke-7 Jatim, yang kebetulan Jember, Kabupaten Jember menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Jawa Timur ini yang menjadi tuan rumah. Nanti pelaksanaan Porprov insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal Juli. Ini alhamdulillah nanti dari para kontingen dan juga dari kontingen 38 kota se-Jawa Timur insya Allah akan membanjiri daerah kita, daerah Kabupaten Jember. Kami dari Bapak Bupati Jember, Mas Bagus, diminta masing-masing OPD, semua kepala OPD untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov yang ada di Kabupaten Jember ini. Bukan hanya sukses prestasi aja, tapi juga sukses dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebetulan terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember bersama dengan Bu Sartini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Usaha Kecil Menengah, khususnya dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diminta oleh Bapak Bupati bersama tim penggerak PKK Kabupaten Jember untuk menyiapkan keterlibatan para UKM yang ada di Kabupaten Jember ini untuk aktif terlibat langsung di venue-venue yang ada
di Kabupaten Jember. Ada 16 venue yang ada di Kabupaten Jember, 18 cabang olahraga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jember ini. Kebetulan antara Disperindak dengan Dinas Koperasi dan UKM ini 11-12 Mas Bagus terkait dengan sebutan UKM. Jadi masyarakat lebih familiar dengan sebutan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, atau disebut dengan UKM, usaha kecil menengah. Kami itu merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember. Kebetulan kami dari Disperindak ini binaan kami adalah IKM. IKM ini adalah industri kecil menengah. Tetapi ini antara IKM dengan UKM itu 11-12. IKM juga bisa berfungsi sebagai UKM, sehingga tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati kepada Dinas Koperasi dan UKM, termasuk juga kepada tim penggerak PKK Kabupaten Jember untuk mensupport keterlibatan para UKM se-Kabupaten Jember. Ada sekitar informasi dari Ibu Sartini tadi, ada sekitar 850 UKM yang akan disebar di 16 venue yang ada di Kabupaten Jember. Prinsip kami akan mensupport peranan dari Dinas Koperasi dan UKM, termasuk juga dari tim penggerak PKK Kabupaten Jember, untuk melibatkan para UKM yang ada di venue-venue yang ada di Kabupaten Jember. Disperindak pada saat ini kami memiliki tenda-tenda milik Pemkab Jember yang ada di gudang Disperindak. Saat ini ada sekitar 700 tenda. Nanti kalau memang diperlukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, termasuk juga dari tim penggerak PKK, untuk memeriahkan, menyiapkan tempat berjualan para UKM yang ada di venue-venue yang ada di Kabupaten Jember, kami akan kerahkan dengan semaksimal mungkin. Terus kemudian ini Mas Bagus, jadi di luar tupoksi kami terkait dengan perindustrian dan perdagangan, kami juga diminta oleh Bapak Bupati untuk menyiapkan salah satu venue cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Jember, yaitu adalah venue futsal. Kebetulan Pemkab Jember melalui Dinas Penelitian dan Perdagangan Kabupaten Jember ini memiliki gudang yang namanya SRG, Sistem Resi Gudang. Nah, Sistem Resi Gudang ini diminta oleh Bapak Bupati untuk dijadikan venue futsal. Yang kemarin venue futsal untuk Porprov ke-7 Jatim di Kabupaten Jember ini direncanakan akan ditempatkan di venue futsal Jack di Patrang, tapi ada beberapa kendala sehingga akhirnya dipindah di gudang milik Disperindak, yaitu SRG, yang tempatnya ada di wilayah Desa Wirawongso, Kecamatan Ajung. Sudah berjalan sekitar 1 bulan ini Mas Bagus, kami menyiapkan venue futsal yang menempati SRG milik Disperindak. Kami kerja baktikan dengan didukung oleh para mantri pasar se-Kabupaten Jember, karena mantri pasar itu di bawah naungan Disperindak. Ya, alhamdulillah menjelang pelaksanaan Porprov nanti pada tanggal 25 Juni nanti, insya Allah nanti bisa ditempati sebagai venue futsal yang ada di Kabupaten Jember ini. Oke, jadi tupoksinya supporting perlengkapan. Ya, jadi oleh Bapak Bupati memang bukan hanya kami saja, bukan hanya Disperindak yang diminta untuk membantu menyiapkan venue. Jadi semua kepala OPD diminta oleh Bapak Bupati untuk bertanggung jawab membantu menyiapkan masing-masing venue yang ada di Kabupaten Jember ini. Termasuk juga masing-masing kepala OPD itu juga diminta untuk mendampingi para kontingen dari 38 kota yang ada di Kabupaten Jember selama bertanding di Jember mulai awal sampai dengan akhir. Termasuk juga kami dari masing-masing OPD di Kabupaten Jember diminta oleh Bapak Bupati untuk sukses prestasi dari kontingen Kabupaten Jember. Kami dari masing-masing OPD juga diminta untuk menjadi Bapak Asuh. Jadi Bapak Asuh dari masing-masing cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jember untuk didampingi dari masing-masing OPD. Harapan kita semuanya dari pemerintah Kabupaten Jember, dari masyarakat Kabupaten Jember, dengan didampingi di Bapak Asui dari masing-masing OPD akan menjadi semangat bagi para kontingen Kabupaten Jember untuk mendapatkan prestasi yang maksimal. Gitu, Mas Bagus ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Bu Sartini. Bu Sartini ini yang punya UMKM se-Jember gitu, Bu ya.
Jadi kalau awal-awal Pak Bupati dilantik itu kan sempat ada seminar yang menyebut bahwa UMKM Jember ini jumlahnya ribuan gitu Bu ya, bahkan 6.000 lebih kalau nggak salah gitu. Mungkin lebih ya. Nah, ini bagaimana kalau Bu Sartini melihat dengan potensi UMKM yang sedemikian besar itu, kemudian ada event Porprov, ini harus seperti apa? Nah, bisa dipaparkan Bu, bagaimana peran dari Dinas Koperasi untuk mewadahi UMKM ini agar melesat atau berkembang gitu Bu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi memang tupoksi kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro itu adalah pembinaan di koperasi dan juga pembinaan di usaha mikro. Jadi perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Jember bahwa jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember itu kurang lebih 400.000 sesuai data online, data sistem yang kita miliki, yang itu kita daftarkan di Kementerian Koperasi. Jadi memang sangat luar biasa. Dengan adanya Porprov ke-7 yang salah satunya ditempatkan di Kabupaten Jember, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa buat kami, buat teman-teman pelaku usaha mikro untuk ikut berperan dan mengambil peran di kegiatan tersebut. Jadi perlu diketahui juga di Jember ini dari 400.000 pelaku usaha mikro itu mereka sudah ada yang tergabung di beberapa asosiasi, mereka sudah tergabung di beberapa komunitas yang ini memudahkan kami di dalam berkomunikasi, memudahkan kami di dalam pembinaan. Nah, untuk yang berkaitan dengan Porprov, kami memang untuk mengakomodir seluruh teman-teman pelaku usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak itu tidak mungkin. Jadi yang kami lakukan adalah kami memanggil koordinator-koordinator dari komunitas, koordinator dari asosiasi, yang kami mohon kepada mereka untuk barangkali kalau venue yang ada hanya 16 venue, kemudian tempat yang dipakai berjualan juga terbatas, ini tentunya tidak bisa mengakomodir semuanya. Sehingga yang kita lakukan adalah teman-teman untuk kerelaannya bergabung. Jadi mungkin yang dapat meja satu nanti itu mengakomodir dari beberapa UMKM. Tetapi sifatnya itu display yang dilakukan dan juga langsung transaksi jual beli. Nah, di sana nanti apabila ternyata produk yang dititipkan ini laris, itu nanti mereka sudah punya stok. Jadi walaupun di display penjualan itu kelihatannya hanya sedikit, tetapi stok barang itu sudah siap, sudah banyak. Sehingga ketika nanti mungkin penjualan ini ramai, ini nanti kami tidak akan, insya Allah tidak kewalahan karena stok kami banyak. Dan perlu teman-teman ketahui untuk UM nanti yang akan kita ikut sertakan di dalam Porprov 7 ini kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang tadi, Kepala Dinas Disperindak, itu 850. Ini yang terdiri dari binaan kami Dinas Koperasi itu 408 UM, kemudian binaan dari PKK itu kurang lebihnya 442. Jadi sekarang ini peran PKK sangat luar biasa, tidak hanya sebagai pendamping suami, tetapi betul-betul 10 program pokok PKK itu saat ini dijalankan. Salah satunya untuk peningkatan perekonomian keluarga. Nah, disitulah peran PKK di dalam Porprov ini menonjol juga, karena sejatinya PKK itu juga yang khususnya di kecamatan-kecamatan itu binaan PKK yang usaha mikro itu banyak sekali. UKM binaan PKK ini banyak sekali, dan ini nanti yang ikut juga meramaikan di Porprov tersebut. Eventnya banyak Mas, ini jadi diawali besok tanggal 17 ini untuk gebiar Porprov. Itu ada di alun-alun Jember, kemudian ada di alun-alun Tanggul, itu oleh panitia Porprov Jawa Timur akan disediakan 40 stand. 40 stand ini nanti kami akan bagi habis, ada yang dari UM atau UKM binaan PKK, kemudian ada yang dari UKM binaan Dinas Koperasi, kemudian ada yang dari Kadin, kemudian ada yang dari sponsor, kemudian
ada juga dari APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, ini meramaikan untuk besok tanggal 17 sampai tanggal 19 di alun-alun Jember. Kemudian setelah itu tidak putus Mas, nanti ada tanggal 2021 itu adalah pemberangkatan perdana dari calon jamaah haji. Dan kami akan juga hadir di sana. Di persiapannya itu ada di alun-alun dan kami akan hadir, kami akan berjualan di sana. kami ini sangat antusias, walaupun nanti untuk persiapan pemberangkatan calon jamaah haji itu nanti dini hari. Kami kemarin sudah menghubungi teman-teman kopling, kopi keliling, kemudian teman-teman yang berjualan nasi malam hari, ini untuk mengantisipasi pengikut atau pengantar dari calon-calon jamaah haji ini yang kami rasa ini sangat banyak juga. Itu potensi yang terus kami lakukan, di mana ada kerumunan, di mana ada potensi untuk pelaku ini bisa memerankan dirinya untuk bisa berjualan, kami langsung hadir di sana. Bu, itu kan ada 850 pelaku UMKM Bu ya. Itu produknya dari apa saja, misalkan kerajinan, kuliner, minuman atau apa, dan bagaimana misalkan pelaku UMKM yang ingin tampil dalam lapak atau buka lapak di event Porprov itu ada syaratnya nggak Bu? Syaratnya nggak ada, teman-teman cukup mendaftarkan ke kami, menghubungi kami, nanti akan kita data. Dari 850 ini sudah kami petakan, jadi untuk jenis makanan dan minuman itu yang dari Dinas Koperasi binaan Dinas Koperasi itu 195. Itu makanan ringan. Kemudian yang dari Dinas Koperasi untuk jenis minuman itu ada 95. Kemudian untuk craft ini meliputi handicraft, kemudian ada batik juga masuk di sana. Itu ada 72 yang sudah kami data untuk ikut Porprov. Kemudian untuk makanan minuman itu sendiri ada 30, jadi kurang lebih ada 408. Terus kemudian yang dari PKK untuk makanan ringan, makanan cemilan, keledian itu ada 287. Kemudian untuk jenis minumannya ada 81, untuk kerapnya ada 54, dan untuk makanan minuman ada 20. Jadi memang kalau teman-teman mungkin ini masih ada waktu ya, monggo yang barangkali belum terdaftar di asosiasinya atau mungkin di komunitasnya belum, itu bisa menghubungi kami. Dan semuanya baik itu tempat, tenda, meja kursi, semuanya gratis. Oke, bisa langsung datang ke Dinas Koperasi gitu Bu ya? Cukup WA atau telepon ada beberapa teman-teman, nomor telepon teman-teman ini bisa langsung ke Bu Ika. Ini kebetulan dia kasih restrukturisasi usaha, itu di nomor 082 332 79 3514. Oke, siap. Jadi bagi para pelaku UMKM bisa langsung menghubungi nomor yang disebut tadi Bu ya. Jadi mungkin masih ada lapak kosong, ada stand kosong, dan semaksimal mungkin bisa ikut memeriahkan gitu ya, agar jualannya bisa laris. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak, ini kan beberapa waktu yang lalu banyak yang pertanyakan gimana ini untuk stand UMKM kok masih belum tertata, kok masih belum rapi dan sebagainya. Lah, ini bagaimana untuk mendekati acara ini sehingga stand-stand itu sudah bisa tertata rapi, kemudian para pelaku UMKM sudah bisa menaruh produknya di situ. Ya, terima kasih Mas Bagus, menyambung yang disampaikan oleh Bu Sartin tadi telah disampaikan oleh kami. Jadi bahwasanya dukungan Pemkab Jember untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, keberadaan para UKM yang ada di Kabupaten Jember ini kami libatkan, kami fasilitasi untuk berjualan di 16 venue yang ada di Kabupaten Jember. Ada sekitar 850 UKM seperti yang disampaikan oleh Bu Sartini tadi. Terus kemudian ini sedang kita kebut ya 1-2 hari ini yang jelas insya Allah tenda-tenda yang disiapkan oleh
panitia termasuk juga meja kursi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sat ini mendapatkan fasilitas gratis dari panitia. Itu pun kami dari Disperindak memiliki sekitar 700 tenda milik Pemkab Jember yang ada di Disperindak. Kami siap mendukung sewaktu-waktu 24 jam seumpama dukungan tenda meja kursi dari panitia khususnya tenda mengalami kekurangan, kami dari Disperindak 24 jam dalam 1-2 hari ini akan mensuplai tenda-tenda milik kami yang akan kami tempatkan di masing-masing venue yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian tambahan dari kami Mas Bagus tadi disampaikan panjang lebar terkait dengan keterlibatan UKM yang ada di Kabupaten Jember untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Jadi Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka untuk suksesnya pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dalam pelaksanaan Porprov ke-7 di Kabupaten Jember ini, Bapak Bupati memberikan instruksi kepada kami khususnya para pelaksana Porprov yang ada di Kabupaten Jember ini supaya manfaat dari adanya Porprov yang ada di Kabupaten Jember betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Jember, dan lebih khusus lagi para UKM, para pelaku-pelaku usaha, sehingga Bapak Bupati membuat instruksi kepada kita semuanya, khususnya kepada kami, supaya UKM yang berjualan di masing-masing venue yang ada di Kabupaten Jember ini, khusus UKM yang berasal dari Kabupaten Jember, UKM yang bukan berasal dari Kabupaten Jember, sementara mohon maaf untuk mungkin tidak berjualan di venue-venue yang ada di Kabupaten Jember ini. Terus kemudian perlu kami tambahkan juga Mas Bagus, sehingga ada beberapa sektor usaha yang menerima manfaat sangat besar dengan adanya kehadiran Porprov yang ke-7 di Kabupaten Jember ini. Salah satunya adalah penginapan, hotel, akomodasi, dan yang lainnya, termasuk juga sektor pariwisata ini juga berdampak dengan adanya pelaksanaan Porprov yang ada di Kabupaten Jember, termasuk di tupoksi kami, di kewenangan kami tadi sudah kami sebutkan ada IKM, UKM yang juga sangat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Porprov, termasuk juga kami di Disperindak ini memiliki kewenangan menaungi pasar-pasar tradisional. Jadi kami juga menyiapkan di samping pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Jember, mungkin 38 kabupaten kota yang bertanding selama pelaksanaan Porprov di Kabupaten Jember akan membeli oleh-oleh atau yang lainnya, mungkin makanan atau minuman di samping di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kabupaten Jember. Monggo silahkan para kontingen yang ada di se-Jawa Timur yang ada di Kabupaten Jember yang sedang bermain Porprov yang ada di Kabupaten Jember, monggo silahkan juga bisa menikmati pasar-pasar tradisional. Kami sudah menyiapkan, menginstruksikan kepada seluruh mantri pasar yang ada di Kabupaten Jember, ada 30 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember untuk ikut membantu menyongsong menyukseskan pelaksanaan Porprov yang ke-7 yang ditempatkan salah satunya di Kabupaten Jember. Termasuk juga pasar-pasar tradisional itu bukan hanya di bawah naungan kami saja, bukan di bawah naungan Pemkab saja, tapi juga ada yang di bawah naungan pemerintah desa se-Kabupaten Jember, ada yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Itu ada sekitar 80 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember ini. Mungkin gitu Mas Agus. Ini kan saya baca data atlet yang akan ke Jember itu 11.000 ya kalau tidak salah. Ya, sekitar itu ya. 11.000 itu bayangkan kalau misalkan satu orang dia beli kaos Jemberan misalkan gitu kan, atau beli handicraft Jemberan, ini kan pasti banyak belinya. Itu terbaca atau terhitung nggak Bu? Kira-kira perputaran uang dari event Porprov ini mereka belanjanya bisa seberapa banyak Bu? Satu hari misalkan dia bisa menghabiskan uang seberapa banyak? Tidak terhitung itu. Kalau hitung totalnya, makanya kami di kegiatan ini kami minta tolong kepada teman-teman penanggung jawab venue di UKM yang ada di venue-venue itu, kami sudah buat satu form yang nanti form itu diisi oleh seluruh teman-teman pelaku UM. Hari ini dapat jualnya berapa, kemudian produk-produk yang diminati oleh penonton itu apa saja, ini sebagai bahan evaluasi. Jadi setiap hari kami lakukan evaluasi untuk
penjualan hariannya. Selain itu juga Mas Bagus, di seluruh hotel, 24 hotel yang dipakai oleh tamu dari 37 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, itu juga kami ada display produk di sana. Jadi display produk ini adalah mulai dari batik, kemudian ada kopi khas Jember, seluruh jenis kopi, kemudian ada craft, kemudian ada juga makanan yang itu bisa dipakai oleh-oleh nanti. Itu kalau tidak sempat mungkin beli di di venue-venue yang sudah kita sediakan, bisa beli di hotel. Dan juga di homestay juga kita sediakan di sana, termasuk mungkin yang harus diketahui oleh teman-teman semua, oleh pengunjung, oleh masyarakat Jember, bahwa di Jember Spot Garden di JSG itu pemerintah Kabupaten Jember membangun booth, yang mana booth ini seperti rumah, yang nanti itu kami display, ada 10 booth yang itu akan kami display produk-produk UM yang berkualitas tentunya. Yang kami display di booth itu adalah UM yang sudah terkurasi, UM yang perizinannya lengkap. Jadi di sana ada PIRT-nya, ada yang sudah mencantumkan sertifikasi halal, ada BP POM-nya. Jadi kami ingin yang tamu yang datang di Jember ini akan mendapatkan produk yang berkualitas dan juga dijamin kehalalannya, khususnya untuk produk-produk yang sudah memang punya sertifikat halal. Dengan begitu termasuk juga harga. Kami minta kepada teman-teman pelaku usaha mikro bahwa UKM ini jangan aji mumpung untuk menaikkan harga. Jadi momen ini jangan dipakai untuk kemudian kita menaikkan harga setinggi-tingginya, yang ada nanti justru kesan tamu-tamu itu akan jelek kepada kita. Tapi kalau harga yang kita jual ini adalah harga yang standar, harga yang normal, yang biasa seperti biasanya menjual, itu pasti kesannya, oh ternyata berkunjung di Jember itu enak loh, berkunjung di Jember ini harganya sangat ramah, harganya sangat murah. Ini yang agar ketika ada event-event berikutnya, tamu yang berkunjung ke Jember ini tidak kapok. Satu hal lagi Mas, di Jember ini punya Masjid Raudhatul Mukhlisin, yang itu nanti akan kita kemas sebagai tempat wisata religi dan juga wisata kuliner. Di situ kita akan tampilkan kuliner-kuliner Jember yang tempo dulu yang khas asli Jember, seperti wedang cor. Wedang cor kayaknya di kabupaten kota lain nggak ada itu. Kemudian kita ada cenil, ada nasi jagung, kemudian kita ada gudeg khas Jember, kemudian kita ada lagi makanan-makanan Jember lain yang itu merupakan khasnya Jember. Monggo nanti pengunjung bisa datang ke Masjid RM Raudhatul Mukhlisin untuk sekaligus mungkin sholat duhur, sholat asar atau maghrib di sana. Kami sudah siap, ada UM yang di sana, ada soto, ada bakso, ada pokoknya lengkap di sana. Jadi bisa sekaligus ibadah, sekaligus makan-makan di masjid. Dan insya Allah harganya semuanya terjangkau. Ini yang penting Bu, karena kan khawatirnya kan beli bakso langsung 50.000 gitu kan. Gak balik lagi. Viral sekarang kan lagi ramai begitu biasanya. Beli sedikit mahal, mahal banget diviralkan di TikTok dan sebagainya. Saya ke Bang, Pak, ini kan tadi soal kuliner ya, soal angkutan. Ini kan juga nyambung ya dengan isundaknya. Ya, misalkan jasa travel, jasa angkutan yang lain, ya ini kan pasti akan, ya itu tentunya juga akan mendapatkan manfaat dari adanya Porprov, yang salah satunya tuan rumahnya di Kabupaten Jember tadi sudah kami sebutkan, penginapan, hotel, akomodasi dan yang lainnya, sektor perdagangan dari pusat perbelanjaan, pasar-pasar tradisional, kemudian jadi keberadaan UKM termasuk sektor pariwisata, termasuk juga barusan yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi, tentunya juga dari sektor angkutan, travel dan yang lainnya yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan Porprov, khususnya dari kontingen yang ada di luar Kabupaten Jember se-Jawa Timur ini selama melaksanakan pertandingan Porprov di Kabupaten Jember. Tentunya kita libatkan semua dalam rangka untuk mendukung Porprov di Kabupaten Jember ini, Mas Bagus. Oke, siap. Ini terakhir Pak, ini karena sudah jam 10, ada closing statement dari masing-masing narasumber, terutama terkait dengan event Porprov ini. Diawali dari Bu Sartini, kira-kira apa harapan dan bagaimana closing statement terkait dengan event Porprov nanti ini Bu? Ya,
Ayo semua teman-temanku, pelaku usaha mikro UKM yang ada di Jember, mari kita song-song, mari kita meriahkan Porprov 7 di Kabupaten Jember dengan menampilkan produk-produk kita yang berkualitas, produk-produk kita yang sudah terkurasi semuanya untuk turut serta meramaikan, dan yang terpenting adalah bahwa dengan selesainya Porprov produk kita paling tidak akan dicari lagi. Di sana saya minta kepada teman-teman untuk menampilkan stiker Jember Sijura dan Jember Keren, dan juga ada kartu nama, sehingga siapa tahu kurang oleh-olehnya bisa langsung telepon. Terus kemudian juga saya minta kepada teman-teman, ayo mulai hari ini kita bersiap-siap, kita tampilkan yang terbaik untuk Jember, dan Jember adalah kabupaten yang ramah, kabupaten yang humanis, kabupaten yang sangat luar biasa religius, sehingga tamu tidak akan kapok datang ke Jember, tapi justru tamu di event-event berikutnya akan semakin banyak datang ke Jember. Dengan begitu UKM di Jember semakin keren, UKM di Jember naik kelas, dan yang terpenting UKM di Jember bisa segera onboarding. Itu saja, terima kasih. Tetap memberikan kesan terbaik gitu Bu ya. Iya. Oke. Terus Pak Bambang? Ya, jadi harapan kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Mas Bagus, selama pelaksanaan Porprov di Kabupaten Jember mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli ini, kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Jember supaya Porprov ke-7 di Kabupaten Jember ini kita akan mendapatkan 3 sukses. Sukses yang pertama adalah sukses penyelenggaraan, karena kita menjadi salah satu dari 4 kabupaten sebagai tuan rumah. Kita harus betul-betul menampilkan penyelenggaraan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian sukses yang kedua adalah sukses prestasi. Mudah-mudahan kontingen Kabupaten Jember yang akan bertanding, yang akan berlaga selama pelaksanaan Porprov ini juga akan mendapatkan kesuksesan di prestasi. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat adalah sukses pemberdayaan masyarakat, seperti di awal sampai akhir tadi barusan kita bahas dengan Bu Sartini, adalah pemberdayaan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Jember ini. Mungkin demikian Mas Agus. Sukses, Oke, 3 siap. sukses Oke. ini. Baik teman-teman podcast PWI Jember, kita sudah di titik akhir terkait dengan diskusi bagaimana pemberdayaan ekonomi UMKM di event Porprov ini. Baik, itu sekian dari saya selaku host dari podcast PWI Jember. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.